Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rais pada pembelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mempelajari Microsoft Excel. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Di sini kita akan mempelajari beberapa rumus yang ada pada Microsoft Excel, yaitu ada lower, upper, count A, sum if, count if, left, mid, dan right. Apa saja kegunaannya? Langsung saja kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan mencoba rumus lower, sama dengan lower buka kurung, klik data atau teks yang ingin kita edit, kita klik, tutup kurung, enter. Nah, di sini ketahuan kan apa kegunaan dari rumus lower tersebut. Jadi rumus lower itu untuk merapikan huruf yang ada pada sebuah teks itu menjadi seragam kecil semua. Jadi ini tidak beraturan. Nah, kemudian tidak perlu ngetik ulang, tetapi dengan menggunakan rumus lower dia akan menjadi seragam, menjadi kecil semua seperti ini. Nah, sedangkan rumus upper itu adalah kebalikan dari rumus lower. Kalau rumus upper dia akan menjadikan kapital seluruh huruf yang ada pada sebuah teks. Nah, perbedaannya seperti itu ya. Jadi lower itu untuk mengecilkan semua huruf yang ada pada sebuah teks, sedangkan upper itu untuk membesarkan seluruh huruf yang ada pada sebuah teks. Para ulangi, penggunaannya sama dengan rumus-rumus sebelumnya, diawali dengan tanda sama dengan, kemudian ketik lower, buka kurung, klik teks yang ingin dirubah, tutup kurung, enter. Untuk upper juga sama dengan tulis upper, buka kurung, klik teks yang ingin diedit, tutup kurung, enter. Maka dia akan menjadi seperti ini. Itu untuk rumus lower dan upper. Selanjutnya kita beranjak ke rumus count A, sum if, dan count if. Nah, count di sini digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada sebuah tabel. Seperti ini misalnya, ada contoh seperti ini. Nah, untuk count kita dikhususkan untuk menghitung jumlah data yang ada yang berupa angka. Contohnya seperti ini total nilai. Jadi nilai yang ada di sini itu ada berapa? Kalau sum itu untuk menjumlahkan total nilainya. Jadi kalau sum misal seperti ini, sum itu untuk menjumlahkan datanya seperti ini keseluruhan. Nah, kalau count itu untuk menghitung berapa banyaknya data yang ada di sini. Jadi di sini seharusnya ada 5 hasilnya nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Count, terus buat cell rank seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Jadi datanya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk menggunakan rumus count. Para ulangi, sama dengan count, buka kurung, seleksi datanya atau buat cell rank seperti ini, tutup kurung, enter. Ini memudahkan kita tanpa harus menghitung satu persatu data, tapi kita langsung disajikan jumlah data yang ada pada sebuah kolom ataupun row, seperti itu. Nah, namun rumus count ini hanya bisa digunakan untuk menghitung jumlah data yang berupa angka. Sedangkan ketika kita menggunakannya untuk data yang berupa huruf, itu dia tidak akan bisa mendeteksi. Misal ini ya, ada jenis kelamin, bentuknya adalah huruf, maka dia akan menghasilkan angka 0 karena dia tidak mendeteksi di sini ada data angkanya. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menggunakan rumus count ini untuk menghitung data yang berupa huruf, maka rumus yang kita gunakan bukan count, namun sama dengan count A. Kita seleksi data yang ingin kita hitung, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 5, sama. Para ulangi, sama dengan
count A buka kurung. Misal gantian yang sini ya, ini juga sama-sama huruf. Seleksi datanya, tutup kurung, enter. Dia akan menghasilkan angka 5. Selanjutnya, kita di sini sudah mempelajari lower, upper, count A. Nah, selanjutnya kita mempelajari rumus sum if. Kalau rumus sum yang biasa, kita menjumlahkan keseluruhan datanya. Nah, sedangkan rumus sum if itu dalam kondisi khusus. Misal seperti ini, sum if kita akan menjumlahkan ini total nilai laki-laki, berarti anak laki-laki saja. Maka jenis kelamin di sini kita blok, kita seleksi, koma, kemudian kita berikan petik. Nah, yang akan kita hitung hanya laki-lakinya saja. Maka di sini kita ketik L, tutup kurung, tutup kurung, petik, koma. Di sini kita blok data nilai yang akan kita jumlahkan tadi, yang akan kita cari totalnya. Tutup kurung, enter. Maka dia hanya akan menghitung nilai yang laki-lakinya saja. Nah, para is ulangi sama dengan sum if buka kurung, data referensinya. Jadi ini adalah data referensi yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Kita buat cell rank seperti ini. Kemudian koma. Terus kita berikan keterangan yang mau dihitung itu yang P atau L-nya saja. Nah, di sini karena perempuan berarti P. Petik, koma lagi. Kemudian data yang ingin kita hitung seluruhnya di blok. Kemudian tutup kurung, enter. Nanti dia hanya akan menghitung nilai yang perempuannya saja. Itu adalah fungsi dari sum if. Nah, selanjutnya kita akan mencoba rumus count if sama dengan count if buka kurung. Di sini kita hanya akan menghitung berapa jumlah siswa laki-lakinya saja. Nah, makanya datanya kita blok seperti ini, kita seleksi, koma sama dengan tadi L, tutup kurung, enter. Maka dia akan menghitung, oh laki-lakinya cuma 3, ini 1, 2, 3. Berapa jumlah siswa perempuan atau siswi? Count if lagi, buka kurung, kita blok datanya, kita seleksi datanya, koma, petik itu yang ada di samping huruf L. Kemudian kita ketik P, petik lagi, tutup kurung, enter. Maka dia akan menjumlahkan jumlah siswa perempuannya adalah 2. Itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sum if itu untuk menghitung jumlah tertentu yang ada pada data. Di sini kita menjumlahkan sendiri-sendiri total nilai yang laki-laki dan total nilai yang perempuan. Selanjutnya untuk count if itu untuk menghitung banyaknya data sesuai yang kita inginkan dengan kriteria tertentu. Kalau di sini yang ada di contoh, kita akan menjumlahkan data kita akan menghitung jumlah data, banyaknya data yang laki-laki. Nah, di sini ditemukan ada 3. Terus kemudian yang selanjutnya data perempuannya ada berapa? Data perempuannya ada 2. Oke, lanjut kita akan ke mid, left, right. Nah, di sini disajikan sebuah tabel seperti ini. Kita diminta untuk mencari kode nama, nomor absen, tahun lahir dari nomor tes yang tersedia. Nah, yang pertama kita akan mencari kode nama. Kode nama di sini terletak pada bagian sebelah kiri, huruf AF, Ahmad Fauzi, AF. Nah, supaya kita tidak ngetik satu persatu, maka kita bisa menggunakan rumus left, buka kurung, kemudian klik nomor tesnya, data yang ingin kita cari
kode namanya. Nah, koma, berapa digit yang akan kita ambil? Oke ya, di sini kan ada 2 digit yang kita ambil, berarti kita ketik 2 tutup kurung enter, otomatis dia akan menjadi AF. Para ulangi, sama dengan left buka kurung, klik data referensinya, berapa digit data yang akan kita gunakan. Di sini 2 tutup kurung enter. Ulangi sekali lagi, left buka kurung, klik data referensinya, kemudian berapa digit yang ingin kita ambil, yaitu 2 digit tutup kurung enter. Nah, ini adalah kode nama. Sekarang nomor absen. Nah, nomor absen ini berada di tengah-tengah data. Kalau tadi kode nama berada di paling pojok kiri, dari kita ambil datanya dari sebelah kiri, maka pakainya left. Kalau ada di tengah-tengah, kita pakainya mid. Nah, mid di sini dimulai dari digit keberapa? Nomor tes ini kan AF, yang depan adalah kode nama. Nah, digit ketiga ini yang akan kita ambil. Berarti kita klik datanya terlebih dahulu, data referensinya, kemudian digit keberapa yang mau kita ambil? Digit ketiga. Nah, kemudian berapa digit yang akan kita ambil? Nomor absen itu ada 2 digit, berarti cuma 2 tutup kurung enter. Nanti hasilnya adalah 02. Ulangi lagi, sama dengan mid, kemudian buka kurung, kita klik data referensinya, kita hitung data referensi ini yang nomor absen itu digit keberapa. Misal ini digit, berarti kan 1, 2, 3, mulai dari digit ketiga, berarti koma 3. Terus berapa digit yang akan kita ambil? Yaitu 2 digit. Maka kita tutup kurung enter. Nah, ulangi lagi, sama dengan mid, data referensinya kita klik, koma, digit keberapa kita mulai ambil data, terus berapa digit data yang akan kita ambil, tutup kurung enter. Seperti itu. Terus untuk tahun lahir di sini pada nomor teks berada di data yang paling akhir di pojok kanan. Nah, maka kita pakai rumus sama dengan right buka kurung, datanya kita klik, koma, berapa digit yang akan kita ambil? Tahun itu 4 digit, berarti 4 tutup kurung enter. Nah, ulangi lagi, sama dengan right buka kurung, data referensinya kita klik, koma, berapa digit yang akan kita ambil? 4 digit enter. Sama dengan right buka kurung, klik datanya, koma, berapa digit yang akan kita ambil? Yaitu 4 tutup kurung enter. Oke, di sini kita langsung mendapatkan data-datanya. Jadi tanpa mengetik ulang, tanpa kalian harus metani satu-satu. Jadi melihat satu-satu kemudian kita tuliskan, tetapi dengan rumus tersebut kita sudah bisa langsung untuk menemukan angka-angka atau data yang kita inginkan. Nah, ada satu kondisi khusus di mana pada sebuah komputer atau laptop itu terkadang tidak bisa mendeteksi angka koma. Nah, maka ketika misal seperti ini ya, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, di laptop ini hanya bisa mendeteksi angka koma. Sedangkan ketika kita menggunakan titik koma seperti ini, maka dia akan keluar pesan error seperti ini. Nah, jika nanti kalian mengetikkan angka koma, jadi kalian akan menggunakan angka koma. Di sini kalian pakainya angka koma, tanda koma. Namun keluar pesan error seperti tadi, maka tanda koma ini silahkan kalian ganti dengan titik koma. Seperti itu. Jadi pada semua rumus, ingat ya, pada semua rumus, jika kalian di komputer tidak bisa mendeteksi tanda koma,
maka rubahlah tanda koma tersebut menjadi titik koma. Nih, jadi titik koma. Di mana letak titik koma? Titik koma itu berada di samping huruf L. Seperti itu. Jadi kalau tidak bisa menggunakan koma, maka silahkan kalian ganti dengan titik koma. Di komanya silahkan ganti dengan titik koma. Untuk semua ini ya, untuk semua rumus tanpa pengecualian yang rumus tersebut membutuhkan tanda koma atau titik koma, sama seperti ini tadi, sama dengan right, buka kurung, data referensi kita klik, koma. Nah, kalau koma ini nanti setelah kalian ketik mendatangkan error seperti ini. Nah, ini kenapa error? Karena komputernya Pak Rais itu mendeteksinya adalah tanda koma, bukan titik koma. Maka ketika diberikan tanda titik koma, dia tidak bisa mendeteksinya atau bingung. Makanya muncul pesan error. Ketika di OK, nah, nanti tekan OK aja. Ini kalau muncul kayak gini, tekan OK aja. Nanti dia akan mendeteksi kesalahannya ada di mana. Nah, di sekitar sini, di sekitar tulisan C5 ada tanda titik koma. Maka di sini kita ganti tanda koma. Kalau kalian pakai tanda koma kemudian error, maka di sini kalian ganti titik koma. Seperti itu. Di rumus yang lain juga sama. Mungkin itu saja yang perlu Pak Rais sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.